Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Berjumpa lagi setelah sekian lama absen dari dunia per-YouTuban dan perkontenan ya, karena satu dan lain hal. Dan di video kali ini saya mau membahas mengenai freedom of choice. Nah, ini karena kemarin di kampus di Al-Azhar saya ngajar mengenai existential therapy. Yang eksistensial sendiri adalah sebuah 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 aliran filosofi lah. Salah satu poin yang dibahas di eksistensialisme adalah kebebasan kita sebagai makhluk, sebagai manusia untuk memilih. Yang menurut mereka kebebasan itu perlu disadari bahwa kita itu punya freedom of choice, punya keleluasaan, kebisaan dan kemampuan, kesempatan untuk memilih berbagai pilihan. Tidak didefine dengan satu labeling yang sifatnya fix gitu ya. Sesimpel misalnya kalau kita percaya bahwa saya bodoh misalnya, karena kita mungkin punya histori yang mengiyakan ide itu bahwa saya bodoh, mungkin terkait pendidikan, mungkin ada orang yang merendahkan kita dengan kalimat itu sehingga kita percaya itu. Menurut existentialism, ketika kita percaya itu artinya masalah. Ketika kita terkungkung sama sebuah idea dan kita berpikir nggak ada pilihan lain kecuali percaya sama idea itu disebut bad faith atau keimanan. Faith itu keimanan, kepercayaan atau keimanan yang buruk lah, yang jelek lah gitu. Karena kita seakan-akan meminimalisir atau meniadakan dan mengabaikan kemampuan kita untuk memilih. Kita tuh punya porsi opsi untuk memilih lah, freedom of choice. Dan dalam terapi, oleh terapisnya menurut teori ini itu klien-kliennya akan disadarkan untuk aware, notice bahwa kamu bisa memilih loh di situasi ini. Meskipun nanti implikasinya ketika dia sadar dia punya pilihan, di situ pula lah muncul kecemasan, ya enggak? Karena kadang-kadang ngikutin pilihan yang bukan ngikutin pilihan ya, ngikutin sesuatu yang kita pikir kita nggak punya pilihan itu lebih nyaman dibandingkan ketika kita dihadapkan sama berbagai opsi. Kan ketika kita firm atau yakin bahwa kita nanti bisa milih, kita mau milih apa nih, artinya kan kita bisa memilih beberapa opsi gitu ya. Disitulah ada kecemasan, ada ketegangan. Kenapa? Karena kita harus bertanggung jawab pada pilihan kita. Gitu. Kita harus bertanggung jawab, responsibility-nya itu jadi lebih kerasa karena diangkat kesadaran kita bahwa hey, kamu bisa memilih. So, apa yang mau kamu pilih sekarang? Dan pilihan itu artinya kan kita sudah pertimbangkan dan konsekuensinya, tanggung jawabnya kita mesti tanggung bebannya sendiri. Itulah menyebabkan beberapa orang jadi cemas ketika dia aware dia punya pilihan. Pun juga sebaliknya, ketika dia nggak mau mengakui bahwa dia punya pilihan, nggak kalah bermasalah juga. Dia terkungkung dalam sebuah kandang, apalagi isinya tuh labeling yang negatif mengenai diri sendiri, mengenai dunia, mengenai orang lain dan sebagainya. Gitu. So dalam CBT pula di Cognitive Behavior Therapy itu sebenarnya sudah di-highlight juga. Jadi salah satu fitur dari terapi, karena sadar dan gak sadar ketika kita mulai menyasar pikiran sendiri, itu sebenarnya kan memberikan porsi tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya enggak? Kan yang kita sasar pikiran sendiri, ya dong. Artinya yang disasar adalah yang di improve adalah diri kita sendiri. Karena kebanyakan memang klien itu, atau kita secara umum lah manusia, itu lebih suka menaruh tanggung jawab terhadap berbagai situasi gak nyaman, situasi yang negatif mungkin ya, itu ke eksternal dunia, orang-orang gitu ya,
environment eksternal, orang-orang, sistem gitu, bukan ke diri kita sendiri. Dan pun kalau dalam terapi CBT, ketika ada orang punya goals terapi supaya suaminya berubah misalnya gitu, supaya pasangan saya lebih perhatian, itu kita akan tarik ke diri dia sendiri. So kalau kamu pengen pasangan kamu perhatian, apa yang bisa kamu lakukan misalnya gitu. Karena kalau kita pengen pasangan kita perhatian tapi kan yang datang dia nggak datang ke sini, so gimana kita ngerubahnya kecuali kita fokus sama klien yang ada di depan kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita bisa bikin video lebih rutin lagi. Dan kalau ada saran, kritik, komentar, ide-ide lainnya silahkan kolom share, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin itu aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.